Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walhamma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, apa kabarnya di malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga bisa bersua dengan Anda di malam ini. Kemudian bahagia rasanya bisa kembali menghiasi layar kaca Anda di program Damai Baru bersama dengan saya Yusuf At-Tamimi dan pemateri kita yang tentunya tidak asing lagi, Ustadz Askar Yaman SPD MPD. Beliau telah hadir bersama dengan kita di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya dong Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program Damai Baru, tentu kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya. Iya, Islam mengajarkan umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Karena hidup berumah tangga tidak hanya 1 tahun dan 2 tahun, akan tetapi diniatkan untuk selamanya, pemirsa ya. Iya, tema kita di malam ini sangat menarik, yaitu menjemput jodoh. Sangat menarik untuk kemudian Anda saksikan bagi yang masih jomblo ya. Iya, baik, untuk mengefisiensikan waktu kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihatnya di malam ini. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Umat TV rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih curahkan kepada kita sekalian, hingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini dapatlah kita bersama-sama bersua di stasiun kesayangan kita Umat TV dalam rubrik acara Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya adalah untuk diri pribadi kita dan kemaslahatan kaum muslimin. Jamaah sekalian yang mulia, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tazakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Hikmah dan kudrah tidak akan sempurna melainkan dengan menciptakan lawannya agar masing-masing diketahui dari pasangan tersebut. Cahaya diketahui karena adanya kegelapan. Ilmu diketahui karena adanya kebodohan. Kebaikan juga diketahui itu karena ada keburukan. Rasa manis yang dirasakan itu diketahui disebabkan karena adanya rasa pahit. Demikian pula laki-laki dan perempuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga sebagai tanda untuk mereka berpasang-pasangan. Jemaah sekalian yang mulia, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah Subhanahu wa taala memang untuk berpasangan. Bahkan di dalam Al-Qur'an
dimaksudkan itu adalah sebagai tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kemahabesaran Allah adalah Dia menjadikan untukmu istri dari jenismu sendiri agar supaya engkau cenderung kepadanya. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk berpasangan, untuk melestarikan bumi ini atau dunia ini. Jamaah sekalian yang mulia, menyangkut tentang jodoh. Nah, ini yang sering menjadi topik pembahasan yang cukup menarik. Jodoh sebenarnya di dalam kamus ya bahasa Indonesia, dia adalah merupakan pasangan yang cocok antara laki-laki maupun perempuan. Pasangan yang cocok mungkin karena syarat-syarat tertentu. Kata jodoh ini ya jauh lebih spesifik dibandingkan dengan kata suami atau istri yang sekedar disebutkan sebagai pasangan hidup. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan itu tidak disebutkan kata jodoh. Tetapi yang disebutkan adalah pasangan hidup. Istri sebagai zaujah, sebagai pasangan hidup tersebut. Kata jodoh itu sekali lagi dia jauh lebih spesifik. Karena dia adalah merupakan pasangan yang cocok. Pasangan hidup yang cocok antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jodoh sebenarnya itu tetap harus diusahakan. Sama seperti dengan rezeki. Sebagaimana rezeki jamaah sekalian yang mulia, itu juga memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mestinya kita perlu untuk mengusahakannya untuk mendapatkan rezeki tersebut. Bahkan dalam usaha itu harus dengan cara yang terbaik. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hendaknya kita dalam mencari rezeki atau memakan makanan itu harus yang halal lagi baik. Rezeki juga demikian. Harus kita mencari dengan cara yang terbaik. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab manakala kita menyimpang dari aturan tersebut, maka yang kita dapatkan adalah dosa dan kesalahan itu. Maka sama juga dengan jodoh. Kalaupun sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu juga untuk kita usahakan dengan jalan-jalan yang terbaik. Ya, tujuannya jelas, tetapi cara untuk sampai kepada tujuan itu juga harus jelas dan sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Ada yang mengatakan begini, Ustaz, bahwa jodoh itu kan di tangan Tuhan. Ada seorang Ustaz pernah ditanya, jodoh itu kan di tangan Tuhan. Jadi walaupun saya tidak berusaha, maka jodoh itu akan tetap datang kepada saya. Saya usahakan atau tidak saya usahakan, jodoh itu akan tetap datang kepada saya. Tetapi jawaban Ustadz itu cukup baik juga. Dia katakan apa? Memang betul, jodoh itu di tangan Tuhan. Tetapi manakala kita tidak berusaha untuk mengambilnya, maka akan tetap di tangan Tuhan. Jadi ini, jadi perlu ada usaha dan upaya untuk sampai mendapatkan itu semuanya. Nah, dalam mencari jodoh ini, dalam mendapatkan jodoh ini, terkadang ada usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia dengan jalan yang keliru. Sama juga dengan mendapatkan rezeki. Ya, rezeki itu ada dengan jalan yang halal, ada dengan jalan yang haram. Ya. Dengan jalan yang haram misalnya ingin mendapatkan langsung banyak dengan cara korupsi, kolusi, nepotisme, mengambil hak-hak orang lain. Akhirnya yang dia dapatkan bukan kebaikan, tetapi yang dia dapatkan justru adalah keburukan. Ingin mendapatkan langsung yang banyak. Nah, sama juga dengan mencari jodoh. Ada dengan usaha yang baik dan ada juga dengan usaha yang keliru. Usaha yang keliru ini yang dimaksudkan adalah dia ingin mendapatkan jodoh secara cepat. Sehingga semua rambu-rambu yang ada mungkin tidak diikuti lagi. Akhirnya yang dia dapatkan justru bukan jodoh, tetapi yang dapatkan adalah kemalangan. Ya, yang dia dapatkan adalah kesengsaraan. Kesengsaraan di dunia, apatah lagi nanti di akhirat kelak. Bagaimana usaha-usaha yang keliru dalam mencari jodoh? Ya? Di antaranya adalah lewat jalur pacaran. Orang yang pacaran kalau kita tanya, sebagian besarnya menjawab, kenapa Anda pacaran? Sebagiannya menjawab adalah
untuk mendapatkan pasangan yang cocok. Maka mereka melakukan aktivitas pacaran. Padahal kalau kita tanya juga orang yang pacaran, apa kamu yakin pacarmu itu adalah merupakan jodohmu? Jawabannya apa? Jawabannya adalah belum tentu dia adalah jodohku. Belum tentu dia adalah jodohku. Luar biasa jamaah sekalian yang mulia. Belum tentu jadi jodoh, tetapi dia sudah memberikan apa saja kepada pacarnya. Layaknya seperti suami istri. Ya, sehingga apa yang dilakukan pada saat aktivitas pacaran, berapa banyak dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Seperti misalnya sentuh-sentuhan kulit. Para Rasulullah juga dengan jelas menyebutkan ditusuk besi yang begitu panas. Dari ujung ubun-ubun tembus sampai ke bawah, itu jauh lebih baik daripada bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram. Ataukah dia berdua-duaan? Padahal berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka yang ketiga adalah syaitan. Ataukah dia ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Kemudian yang berikutnya adalah boleh jadi dia akan terjatuh ke dalam lembah perzinahan. Dan berapa banyak korban akibat daripada pacaran, anak-anak gadis yang hamil di luar nikah. Anak-anak yang hilang keperawanannya disebabkan karena aktivitas pacaran. Kenapa dia memberikan itu semuanya? Mungkin dia berpikir, ini adalah jodoh saya. Tidak akan mungkin dia akan berpindah hati ke yang lainnya. Maka dia memberikan itu untuk mungkin mengikat sang laki-laki itu. Tetapi ingatlah, setelah dia memberikan segala-galanya, justru jamaah sekalian yang mulia, sang laki-laki itu pun semakin luntur rasa cintanya, dan dia akan beralih kepada bunga-bunga yang lain. Inilah yang muncul penyesalan tersebut. Berapa banyak perempuan-perempuan yang menggigit jarinya dengan dasar pacaran, dianggap bahwa itu sudah menjadi jodohnya. Akhirnya dia melakukan berbagai macam kesalahan, berbagai macam hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapatkan justru kesengsaraan. Yang didapatkan justru adalah rasa malu itu sendiri. Maka hati-hatilah jamaah sekalian yang mulia, sebab dengan pacaran biasanya dihalalkan segala cara untuk sampai kepada tujuan. Seakan-akan seperti sudah pasangan suami istri. Bahkan kalau diganggu pacarnya, marahnya luar biasa. Gitu. Padahal belum ada ikatan. Ikatan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah usaha mencari jodoh yang lain yang keliru adalah dengan mengumbar aurat. Nah, ini juga banyak. Perempuan-perempuan keluar dengan mengumbar aurat. Pakai rok di atas lutut misalnya, rok di kelihatan di atas lututnya, kemudian yang memperlihatkan keanggunan tubuhnya, kemolekan tubuhnya, seakan-akan diumbar begitu saja untuk mendapatkan perhatian daripada laki-laki. Laki-laki juga demikian, mungkin ikut gym dan lain-lain untuk membuat sexpack, macam-macam supaya mendapatkan perhatian. Berapa banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk hanya memontokkan tubuhnya saja. Untuk hanya mempercantik tubuhnya, memperindah tubuhnya. Namun jodoh pun tak datang. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Ya, jamaah sekalian yang mulia, boleh jadi karena itu tadi. Laki-laki itu sebenarnya dia hanya mengharapkan kalau dia dijadikan sebagai pasangan istrinya, sebagai pasangan pendamping hidupnya untuk hidup berumah tangga, yang dia cari adalah perempuan-perempuan yang mampu menjaga harkat dan martabatnya, serta bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Adapun perempuan-perempuan yang hanya mengumbar aurat, atau laki-laki yang hanya sekedar jual tampang saja, mungkin itu tidak dijadikan sebagai kriterianya. Apatah lagi kalau usaha untuk sampai kepada mendapatkan perhatian itu mengeluarkan ongkos yang banyak. Makanya dalam salah satu perbincangan itu ada yang bertanya dan mengatakan, indahnya kalau saya bisa menikah dengan seorang artis. Ya, dengan seorang artis. Maka temannya mengatakan, tunggu dulu. Kalau Anda menikah dengan seorang artis, siap-siaplah keluar uang yang banyak. Seperti ongkos beli bedaknya. Belum pedikur, medikur setiap minggunya. Belum lagi lentik bulu mata. Belum lagi belikan sepatu, semuanya gitu.
sehingga harus habis sekian. Makanya ada yang bilang begini, kok istri saya beda dengan artis itu. Istri saya kok semakin hari semakin melar tubuhnya. Tetapi artis itu semakin langsing. Kenapa dia semakin langsing? Kalau Anda juga ingin istri Anda juga langsing, maka keluarkanlah juga dana. Ini betul, Ustaz. Bagaimana dia ikut gym ya, untuk olahraga, aerobik, apa semuanya, untuk membakar kalorinya. Bahkan ada yang namanya sedot lemak lah, macam-macam. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk itu? Ya, jamaah sekalian yang mulia, jadi kalau mendapatkan istri ya syukurilah. Janganlah dibanding-bandingkan dengan yang lain. Manakala kita membandingkan dengan yang lain, justru kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, mengumbar aurat katanya untuk cepat dapat jodoh ya. Kemudian yang berikutnya adalah dukun. Nah, ini hati-hati juga. Ada sebagian orang yang main dukun, pasang susu dan lain-lain untuk mendapatkan jodoh. Bahkan karena terlalu tertarik dengan suami orang, bahkan dibuatkanlah sihir-sihir tertentu untuk memisahkan antara seorang suami dengan seorang istri. Ingatlah, mencari jodoh dengan jalan semacam demikian, ini terlarang dalam ajaran agama kita. Jangankan mempercayai, datang saja kepada dukun, itu tidak diterima sholat kita selama 40 malam, 40 hari. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, man ata'arrafan wa kakinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, paranormal, kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, sungguh telah dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu untuk mendapatkan perhatian, ya. Kemudian bagaimanakah upaya untuk menjemput jodoh yang syar'i agar supaya kita terhindar dari hal-hal yang terlarang yang seperti kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah perkaya diri kita dengan bekal iman. Perkaya diri kita dengan bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bekal ilmu serta amal. Sebab inilah yang dapat membentengi diri kita. Membentengi diri kita. Kalau kita tanya, orang-orang yang berpacaran kemudian kebablasan. Kalau ditanya, kenapa sampai terjadi begitu? Dia bilang apa? Saya khilaf. Sebenarnya jawabannya adalah karena kurang iman. Andaikan Anda beriman, kuat keimanan Anda. Seperti mana hadis Rasulullah, nanti di hari kiamat kelak, matahari didekatkan di atas kepala kita, hanya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Salah satunya adalah seorang pemuda diajak oleh seorang perempuan cantik lagi menarik berkedudukan tinggi. Namun dia menepis ajakan tersebut dengan mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda beriman, maka pada saat Anda diajak untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada perzinahan, Anda akan pasti mengatakan jangan lakukan ini, sebab kita masih belum diikat dengan ikatan pernikahan. Jangan lakukan. Kalau Anda cinta kepada saya, maka tolong jaga saya. Bukan justru menjadikan saya sebagai pelampiasan hawa nafsu daripada hawa nafsu bejatmu tersebut. Ini yang akan disebutkan kalau dia orang yang beriman gitu. Tetapi kalau tidak beriman atau lepas keimanannya atau menurun keimanannya, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu. Mari banyak belajar. Mari banyak belajar. Berapa banyak orang-orang yang sudah terlanjur ya berkubang kepada kemaksiatan disebabkan karena hanya mencari jodoh, jodoh tak dapat, aib pun ya begitu dahsyat menimpa dirinya. Wa na'udzubillahi min zalik, jamaah sekalian yang mulia. Mari kita banyak belajar termasuk tentang agama kita. Ada yang mengatakan, "Ustadz, kalau misalnya kami tidak melakukan pacaran, mana mungkin kami akan punya jodoh?" Nah, kalau kita tanya orang yang pacaran, apa kau yakin dia adalah jodohmu? Dia juga mengatakan bukan. Jadi bagaimana ini ceritanya? Artinya apa? Perbaiki diri kita saja. Perbaiki diri kita saja dengan iman dan ilmu pengetahuan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kita laki-laki yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan pengamalan ajaran agama. Amalkan ajaran agama, berakhlak yang mulia, berkata-kata yang baik, berakhlak yang mulia. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Tapi wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat.
perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Demikian pula laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Berarti apa jamaah sekalian? Usaha kita memperbaiki diri kita dengan akhlak yang mulia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada kita jodoh yang sama dengan kondisi kita. Kemuliaan dengan kemuliaan, keburukan dengan keburukan, dan itu adalah merupakan sebuah aksioma dan sunnatullah. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, jadi perbaiki akhlak kita. Dan sering saya guyon ya dengan anak-anak mahasiswa, saya katakan apa? Kalau Anda yang akhwat misalnya sudah memakai busana muslimah, alhamdulillah ya, tidak kelihatan lekuk-lekuk tubuh, memperbaiki akhlak Anda, apalagi memakai cadar misalnya ya, maka yang datang melamar Anda juga adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh. Mana mungkin yang akan datang itu laki-laki yang gondrong, panjang rambutnya, pakai tato, pakai anting-anting, ya. Kemudian datang ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, pas masuk, kenapa nak? Saya ingin lamar anak gadisnya bapak. Yang mana? Yang pakai cadar itu atau pakai jilbab besar itu. Dia bilang apa? Calon mertua. Apa Ananda tidak salah alamat? Jangan sampai Ananda salah alamat ya. Bukan mungkin di sini. Artinya apa? Cari juga lah pasangan Anda seperti itu. Dalam artian perbaiki akhlak kita. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka perbaiki akhlak kita, diri kita untuk mendapatkan yang terbaik juga. Kemudian yang berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, atau yang perempuan dengan orang-orang yang soleha misalnya, yang rajin dan taat ibadah, ikut-ikut pengajian, majelis taklim, ikut tarbiyah misalnya, ikut kita dalam komunitas-komunitas yang baik itu, komunitas-komunitas yang bagus itu, maka niscaya jodoh kita juga tidak jauh daripada komunitas semacam demikian. Kemudian yang berikutnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil kita berusaha dengan akhlak yang mulia, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pilihan-pilihan yang terbaik tersebut. Ingat di segmen yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana seorang laki-laki ya kriteria untuk mendapatkan istri yang baik. Demikian pula perempuan kriterianya untuk mendapatkan suami, calon suami yang baik. Itu sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka perbaiki diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, niscaya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita yang terbaik. Sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa-doa yang terbaik juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan jodoh sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan. Kemudian yang berikutnya adalah banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Selain tadi beribadah ya. Salat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah kalau yang laki-laki. Salat tahajud, salat duha. Kita tambah. Ditambah lagi dengan berpuasa. Karena dalam hadis Rasulullah menyebutkan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, manakala engkau sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya, sebab itu akan menahan pandangan dan memelihara kemaluan kita. Tapi kalau kau tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena puasa itu adalah merupakan junnah sebagai perisai bagi diri kita. Maka banyak-banyak berpuasa. Berpuasa sunnah, Senin Kamis ya. Berpuasa 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah misalnya. Banyak berpuasa. Kenapa? Puasa itu akan menahan hawa nafsu kita. Menahan diri kita. Makanya Ustaz, itu jodoh ini ibaratnya seperti orang yang berpuasa sebenarnya. Menahan. Orang yang berpuasa itu menahan lapar dan dahaga. Ada makanan, ada minuman, halal semuanya. Namun Allah melarang. Cuma sepenggal waktu saja dari terbit mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Sementara waktu saja. Tetapi pada saat azan maghrib, artinya sudah waktunya untuk berbuka dan dihalalkan apa yang diharamkan tersebut, semuanya terasa nikmat. Sama juga dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. Pada saat dia menjaga dirinya dengan tidak mengumbar pandangan mata, tidak mau sentuhan kulit, tidak mau berdua-duaan, karena semuanya itu dia tahu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menahan dirinya. Menahan dirinya tidak pacaran, menahan dirinya tidak berdua-duaan, menahan dirinya. Padahal gejolak ini begitu besar. Begitu besar karena manusiawi memang kesukaan kepada lawan jenis. Namun dia tahan semuanya itu. Kenapa? Karena belum waktunya untuk berbuka. Belum waktunya untuk berbuka. Nah, pada saat sudah sampai waktunya,
ada yang datang melamar anak gadis kita. Kemudian dilanjutkan dengan akad nikah. Setelah akad nikah, disitulah apa yang diharamkan tadi semuanya dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu nikmatnya. Yang awalnya dilarang sentuhan kulit, sudah bisa sentuhan kulit, bahkan mendapatkan pahala. Yang awalnya dilarang untuk berciuman, sekarang sudah dihalalkan. Yang awalnya dilarang untuk berhubungan, sekarang setelah akad nikah, sudah dihalalkan semuanya itu. Begitu nikmatnya jamaah sekalian. Coba dengan orang yang pacaran. Ya, semuanya full dosa, kesian. Ya, kesian sekali. Kenapa? Karena belum sah. Pegang tangan, gandengan, boncengan, pelukan, rabaan, dan lain-lain. Tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan dia hanya sebatas fata morgana saja. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian adalah kerja keras untuk mencari rezeki. Yang laki-laki mari berusaha, bekerja. Sebab nanti pada saat sudah sampai waktunya untuk dapatkan jodoh, niscaya akan mudahlah segalanya. Demikian pula jaga jasmani kita dengan olahraga tentunya, jaga kebugaran kita. Janganlah mengumbar ya hal-hal yang mungkin bisa bermakna dosa untuk kita, akhirnya tidak bernilai efektif untuk diri kita sendiri. Mungkin inilah jamaah sekalian yang mulia yang bisa kita ketengahkan di kesempatan malam hari ini menyangkut tentang menjemput jodoh. Harapan kita agar supaya para remaja kita bisa hidup secara normal, hidup secara wajar. Jauhkan diri kita dari pergaulan bebas lah. Janganlah dengan alasan untuk mencari jodoh maka saya bergaul bebas. Itu jawabannya bukan demikian. Tetapi caranya adalah sesuai dengan syar'i kita. Pertebal keimanan kita, perbanyak ilmu kita, perbaiki akhlak kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dalam kehidupan kita ini akan dimudahkan kita untuk mendapatkan jodoh-jodoh yang terbaik tersebut. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, sangat menarik penyampaian Ustaz di malam ini tentang tema kita yaitu menjemput jodoh. Tadi Ustaz telah sebutkan juga usaha yang keliru dalam menjemput jodoh. Tentu kami menanti partisipasi Anda di malam ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda via SMS dan telepon juga ya, di 082 393 111 123. Nah, Ustaz, berkaitan dengan menjemput jodoh ini, seringkali kita menjumpai yang ketika ditanyai kapan menikah, maka malah mengatakan dan nampak kelihatan sebel, kemudian marah, sambil mengatakan bahwa nggak memikirkan itu, kemudian masih juga ingin berkarir. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini, Ustaz? Ya. Untuk yang semacam itu sebenarnya ya kita ingatkanlah kepada ikhwah kita ya. Untuk bagaimana bukan hanya sekedar bertanya saja sebenarnya kepada yang jomblo kapan menikah, sebab itu juga adalah merupakan tekanan-tekanan psikis kejiwaan ya untuk teman-teman kita. Akhirnya dia akan malu untuk berjumpa dengan kita karena pertanyaannya paling itu ya paling mainstream ya. Pertanyaannya kapan menikah. Cara kita adalah bukan hanya sekedar bertanya, tetapi memberikan solusi. Kapan menikah? Kemudian dia bilang, insya Allah mungkin yang saya bisa bantu. Kenapa sampai demikian? Mungkin jawabannya, iya kalau bisa saya dicarikan. Alhamdulillah kalau begitu ya. Maka begitu, bukan hanya sekedar kita melemparkan saja pernyataan, kemudian tidak ada solusi. Sebab kesian teman kita. Kemudian teman yang suka ditanya itu, jadikan dia itu sebagai motivasi untuk kita. Motivasi untuk kita menyegerakanlah untuk menikah. Kenapa? Karena kalau telat menikah begitu banyak resikonya. Termasuk tidak mendapatkan pahala yang sangat besar. Banyaknya potensi-potensi yang terbuang secara percuma. Misalnya gitu ya. Tidak mendapatkan generasi-generasi yang terbaik. Dan masih banyak lagi unsur-unsur yang lain. Sehingga tidak usah juga malu untuk ketemu dengan teman. Kalau misalnya ada yang bilang kapan menikah, doakan saja. Mudah-mudahan segera ya. Kemudian mungkin bisa saya dibantu dan lain-lain. Maka itu juga adalah merupakan hal yang terbaik untuk kita. Ya. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, itulah tadi penjelasan Ustadz sangat menarik. Baik, tetap bersama dengan kami di program Damai Baru. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Damai Baru bersama dengan Ustadz Azkar Yaman, SPD, MPD. Dengan tema kami di malam ini yaitu tentang menjemput jodoh. Anda bisa bergabung bersama dengan kami via SMS di 082 393 11123. Tentu dengan format seperti biasa. Nah, Ustadz, Ya. iya, terkadang ada sebagian info yang kemudian masih lajang. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya jodoh itu tak kunjung datang, Ustaz? Iya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Apa sebenarnya yang menyebabkan jodoh itu tak kunjung datang? Ya, sebenarnya banyak penyebab-penyebab sehingga terkadang ya yang diharapkan juga tidak datang-datang. Iya. Ya. Yang pertama adalah doktrin keluarga. Iya. Doktrin keluarga. Jodoh di sini maksudnya adalah pasangan hidup untuk berumah tangga maksudnya itu. Iya. Kadang doktrin keluarga yang menyebabkan anaknya tidak menikah-menikah. Kenapa? Karena doktrin keluarga yang mengharuskan anaknya menikah dengan yang berdarah biru. Atau yang berketurunan bangsawan. Iya. Sementara sekarang ini yang berketurunan bangsawan juga sudah laku semuanya begitu. Akhirnya anaknya ya seperti begitu. Tidak mendapatkan apa-apa karena keluarganya mungkin takut jangan sampai anaknya tercemar dia punya darah. Iya. Nauzubillahi min zalik. Iya. Itu mungkin yang pertama, doktrin keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah adat istiadat yang tidak memperbolehkan adik melumbai kakaknya, melampaui kakaknya. Artinya kakak dulu yang menikah baru adiknya. Iya. Kalaupun bayangkan kalau dia 7 bersaudara, sementara yang ke-7 yang datang dilamar, dikatakan tunggu dulu, ya kita tunggu dulu kakak yang pertama yang menikah. Berapa yang harus dilewati kemudian menikah adik yang ke-7. Ini juga yang terkadang menyebabkan mungkin sudah datang, tetapi itu pun ditolak karena adat istiadat. Kemudian yang berikutnya adalah idealis. Banyak syarat. Apa syaratnya? Harus giginya rata. Iya. Kemudian harus mukanya cantik kayak ini. Harus begini, harus begini. Semakin banyak syaratnya, maka akan semakin sulitlah untuk mendapatkan jodoh tersebut. Ingat, pernikahan itu sebenarnya bukan untuk menyempurnakan, tetapi untuk saling berbagi antara satu dengan yang lain. Untuk saling ta'awun, untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Sebab yang namanya kesempurnaan itu tidak ada. Itu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita manusia tidak berlebih kurang, tidak berlebih dan tidak berkurang. Artinya apa? Banyak kekurangan kita dan ada juga kelebihan kita. Kalau kita mencari yang perfect, yang sempurna, maka sulit untuk kita mendapatkan seperti apa yang kita inginkan tersebut. Ingin supaya yang perempuan itu hafal 30 juz. Tahu bahasa Arab. Ya, kemudian akhlaknya baik, rajin ibadah, cantik pula, kaya pula. Ya, tapi yang terpenting Ustadz, dia mau menerima saya apa adanya. Ini kan yang berat ini. Ya, dia ingin yang sempurna untuk istrinya, sementara dia sendiri ingin diterima apa adanya. Wa na'udzubillahi min zalik. Idealis dengan banyak-banyak syarat. Ini juga yang menyebabkan jodoh tak kunjung tiba. Kemudian yang berikutnya adalah masalah ekonomi. Ini juga belum ada pekerjaan atau uang mahar, atau istilahnya kalau di selatan adalah uang panai misalnya yang terlalu tinggi. Ini juga masalah. Sudah datang tetapi uang belanjanya tinggi sekali. Ya, akhirnya tidak jadi pula. Demikian pula belum ada pekerjaan misalnya. Padahal dalam hadis Rasulullah menyebutkan ada 3 golongan yang pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang menikah untuk menjaga kehormatannya. Itu pasti akan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah merasa belum siap. Ini yang paling banyak. Belum siap. Kapan lagi siapnya? Ya? Kalau tidak dimulai dari sekarang. Dan tuntutan karir, juga studi. Nah, ini juga terkadang jodoh itu semakin tak kunjung tiba disebabkan karena ini semuanya studi. Sudah S1 mau S2, sudah S2 mau S3. Sudah S3 mau apa lagi gitu ya. Ingin serba sempurna. Demikian pula tuntutan karir. Padahal usia kita ini semakin bertambah.
Usia kita ini bukan semakin berkurang, tapi bukan semakin mundur ke belakang, tetapi semakin maju ke depan. Iya. Ya, semakin bertambah artinya semakin berkuranglah usia kita. Sekarang 20 tahun, 10 tahun ke depan 30 tahun, 10 tahun ke depan 40 tahun. Kemudian setelah itu apa yang terjadi jamaah sekalian? Banyak yang datang kepada kami dan bertanya, Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Saya tanya berapa usianya? 43 Ustadz. Aduh, belum menikah. Enggak, yang laki-laki ya. Belum menikah. Kenapa belum menikah? Disebutkan saja semua alasannya, tetapi ujung-ujungnya sebenarnya saya menyesal Ustadz. Kenapa saya baru ada hasrat itu? Saya bilang apa? Ya inilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita jodoh yang terbaik untuk kita. Iya. Ya itu barangkali diantara penyebab, ya, fakta-fakta penyebab jodoh tak kunjung tiba. Iya. Nah, gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, itulah tadi penjelasan Ustadz. Iya, ada beberapa SMS yang telah masuk di meja redaksi kita pada malam ini Ustadz. Ada dari hamba Allah. Katanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya telah bersuami Ustadz, tapi pernah selingkuh katanya. Pernah selingkuh, kemudian saya sudah taubat. Dan apakah harus saya bercerita masa lalu saya ke suami? Karena saya selalu merasa bersalah katanya, seperti itu. Jadi begini, di saat kita melakukan dosa dan kesalahan, segeralah bertobat kepada Allah. Ya, allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah seraya memohon ampun kepada Allah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa selain Allah? Kemudian mereka tidak melanjutkan perbuatan kejinya itu sementara mereka mengetahui. Artinya dari ayat ini, ya, surah Al-Imran ayat 135 ini jelas menerangkan kepada kita siapa sih kita ini. Kita ini manusia, tidak luput daripada kesalahan dan kehilafan. Boleh jadi kita terjerembab masuk ke dalam lembah dosa dan kemaksiatan, melakukan perbuatan keji fahisyah. Seperti tadi ya, makanya dalam ayat katakan wala taqrabu zina, jangan engkau dekati zina. Innahu kana fahisyah. Fahisyah lagi disebutkan karena itu adalah merupakan perbuatan keji. Jadi sudah pernah selingkuh, bahkan sampai berzina, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lagi melanjutkan perbuatan keji kita tersebut sedangkan kita mengetahui. Lantas bagaimana? Apakah saya harus ceritakan itu kepada suami saya? Sebaiknya tidak usahlah kita ceritakan. Bukan berarti kita ingin menyembunyikan. Tidak usah diceritakan kalau tidak ditanya. Kalau kita tidak ditanya, ya ngapain kita ceritakan bagaimana masa lalu kita sebelum kita menikah misalnya. Tidak usahlah, sebab boleh jadi itu bisa menyebabkan kerunyaman dalam hidup berumah tangga. Artinya kalau itu kesalahan, maka marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau saya ada perasaan bersalah? Maka perasaan bersalah kita itu kita hanya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau suami kita bertanya, kemudian dia meminta penjelasan, maka carilah waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat dengan cara yang terbaik. Tidak dalam kondisi emosi dan lain. Mungkin dalam kondisi tenang baru kita ceritakan bahwa sebenarnya saya minta maaf, ya. Sebenarnya, ya, tetapi saya juga malu untuk menguraikannya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak menyakiti hatimu misalnya. Walaupun sebenarnya sudah tersakiti, nanti kalau saya cerita atau bicarakan, mudah-mudahan tidak begitu parah gitu. Jadi dengan cara yang terbaiklah kita sampaikan. Tetapi kalau tidak ditanya juga, ngapain kita sampaikan itu semuanya kepada pasangan kita. Ya, bukan berarti kita ingin menutup aib kita. Ingat, kalau Allah sudah menutup aib kita di dunia, kenapa justru kita harus menyampaikannya kepada orang lain? Ya, kalaupun misalnya dia adalah merupakan suami kita, daripada kita menyakiti perasaannya, karena laki-laki itu demikian, ya. Kalau misalnya disebutkan dia sudah yakin bahwa kamu adalah istri saya satu-satunya yang paling saya sayangi, tetapi melakukan selingkuh, wah itu berat rasanya perasaan itu. Sama juga dengan seorang istri, pasti ada perasaan tidak enak kepada pasangannya. Maka sebaiknya, ya itu tadi kita sarankan, tidak usahlah kalau misalnya tidak dipertanyakan persoalan tersebut. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada penanya tadi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di malam ini. Selanjutnya kita ke
Pertanyaan selanjutnya dari Nur di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Ustaz Iya, ya. baik. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila seseorang wanita yang tidak setuju untuk dinikahi oleh seorang lelaki, tapi dia dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya? Apakah bila pernikahannya tetap berlangsung, pernikahannya itu tetap sah dan halal, Ustaz? Iya, Iya. seperti pertanyaan. Jadi begini, mungkin dijodohkan ya dengan orang Iya, tuanya. iya. Lantas dia tidak setuju. Iya. Tetapi tetap saja dilangsungkan pernikahan. Yang jelasnya setelah akad nikah, ijab kabul, sudah ada saksi, kemudian ada maharnya, Iya. kemudian ada kedua belah pihak dan ada ijab kabulnya, artinya syarat-syarat pernikahan itu terpenuhi, maka itu sah. Maka itu adalah merupakan pernikahan yang sah. Iya. Artinya sah untuk hidup sebagai suami istri. Iya. Maka apa yang jadi kendala di situ? Ya, kecuali kendalanya nanti kehidupan berikutnya. Kenapa? Karena keengganan kepada pasangannya itu. Tapi insya Allah, kalau kita dengan niat yang tulus, niat yang mulia untuk berumah tangga, hidup berumah tangga, maka perlahan-lahan rasa sayang itu akan muncul. Sebab kita sudah diikat dalam ikatan suami istri. Iya. Mungkin kita tidak menerima itu karena mungkin bukan pacar kita. Atau mungkin bukan kekasih yang kita harapkan. Iya. Padahal boleh jadi kalau kita sama dengan pacar kita atau kekasih yang kita harapkan itu, belum tentu juga dia akan membawa kita kepada jenjang kebahagiaan. Iya. Berapa banyak orang yang pacaran 7 tahun, menikah 3 bulan cerai. Cerai, Ustaz ya. Iya, kenapa? Karena cintanya hanya sebatas harum semerbak bunga. Dia senantiasa membawa cinta kepada saya. Maksudnya apa? Cintanya itu berbunga-bunga. Ingat, bunga itu sebentar lagi 3-4 hari dia akan layu. Dan kalau sudah layu, akan muncullah perasaan mungkin sudah tidak ada cinta di antara kita. Kenapa? Karena yang dia bawa adalah cinta dalam bentuk bunga. Iya. Tapi coba kalau cinta dalam bentuk pohon yang dia bawa. Pohon yang nanti akan berbunga dengan banyak sekali bunga-bunga di situ. Iya. Tinggal dipelihara, dipupuk. Inilah pohon, itulah yang dimaksud dengan cinta dalam wujud pernikahan itu. Iya. Pernikahan karena benihnya sudah ada, tinggal dipupuk dan dikembangkan. Insya Allah akan melahirkan bunga-bunga yang indah. Kalaupun bunga itu akan layu, dia akan muncul lagi bunga-bunga yang baru. Jadi jalani saja sah pernikahannya. Insya Allah kalau niatnya untuk berumah tangga dan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan begitu banyak ganjaran pahala, maka kita yakinlah insya Allah akan langgeng pernikahan tersebut. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada Ukhti Nur di Bantaeng, Sulawesi Selatan, terima kasih atas partisipasi Anda di malam ini. Ustaz telah jawab pertanyaan Anda, semoga puas ya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, datang dari Ibu Muslimah di Sulawesi. Iya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, suami saya orangnya tidak terlalu memperhatikan penampilannya. Sementara saya ingin suami saya lebih menjaga penampilannya. Bagaimana caranya agar saya bicara dengan suami saya, Ustadz? Mohon arahannya katanya. Jadi begini, Iya. Sebenarnya ini kan penampilan menyangkut tentang feel atau rasa. Ya. Terkadang ada ibu-ibu atau seorang istri yang menginginkan suaminya itu juga berpenampilan yang baik. Iya. Berpenampilan yang baik sehingga inginnya kalau dia berpakaian ya bagus ya. Iya. Fashionable gitu ya. Kemudian kalau keluar mungkin pakai harum-haruman. Iya. Yang jadi masalah adalah pada saat suaminya sudah berpakaian yang rapi, yang bagus, banyak perempuan-perempuan yang suka kepada suaminya. Itu yang jadi masalah. Akhirnya jadi masalah. Tapi bukan itu mungkin dimaksud oleh ibu kita tadi ini. Bagaimana caranya untuk menegur? Ingat, tegurlah dengan cara yang terbaik. Dengan cara-cara yang mulia, dengan kata-kata yang baik. Kalau kita orang Sulawesi misalnya, pakailah kata-kata yang bijak, ya. Pakai mungkin akhiran ki, ya. Sudah maki anu tadi, gitu misalnya. Sudah mandi misalnya. Sudah maki mandi, berpakaiannya. Sudah pakai parfum. Bagusnya barangkali kalau kita pakai baju ini, karena serasi sekali dengan kita punya celana misalnya gitu. Betul. Atau kalau jadi dengan bahasa-bahasa yang baik lah. Atau dalam posisi guyon bermain kita sampaikan perasaan kita tentang bagaimana suami kita itu bisa rapi, bersih, dan seterusnya. Dan selain itu, kita persiapkan alat-alat kebersihan itu. Ya, kita siapkan sisirnya ada di situ, kemudian apa semuanya. Kita persiapkan sehingga suami kita ready untuk memakai semuanya itu. Saya yakin jamaah sekalian yang mulia,
suami juga itu ya, kalau misalnya istrinya berpenampilan yang rapi, yang baik, juga suami itu ingin menyesuaikan diri dengan istri. Tetapi kapan seorang suami ditegur dengan teguran-teguran yang tidak baik, apalagi di hadapan umum, ya, kok bapak pakaiannya begitu? Ini di hadapan orang. Iya. Ini tidak serasi sekali, masa di atas putih di bawah merah, kayak bendera merah putih tak balik dipakai ini. Ya, misalnya begitu. Ini yang menyebabkan seorang suami misalnya tidak begitu tidak begitu senang ditegur semacam demikian. Jadi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bagus, sebab suami kita juga adalah merupakan pakaian kita. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Artinya aib kita itu tetap kita jaga, jangan sampai diumbar. Selain itu bagaimana kita menjaga penampilan suami kita untuk menjadi yang terbaik. Iya, baik, terima kasih Ustaz. Ya. Nah, Ibu Muslimah, Ustadz telah menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih atas partisipasinya di malam ini. Semoga sehat selalu, tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pertanyaan selanjutnya, Ustadz, datang dari Herman, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah ada jodoh ada batasnya katanya? Kemudian karena banyak kita lihat sekarang ini suami istri banyak yang cerai, banyak yang talak dengan walaupun sudah mempunyai anak katanya. Bagaimana ini, Ustaz? Jadi begini sebenarnya, jodoh itu kan diusahakan, Ustaz. Jodoh itu dalam ayat juga disebutkan masna wasulasa waruba. Bisa 2, bisa istri itu 2, 3 atau 4. Kemudian yang berikutnya, manakala sudah berkeluarga, dijaga dengan baik rumah tangga ini, ya ada yang namanya talak, ada yang namanya perceraian. Maka perceraian itu adalah merupakan satu hal yang boleh, tetapi sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu boleh. Apakah dia itu bukan jodohnya? Ya, misalnya begitu ya. Ini kan pertanyaan. Apakah itu bukan jodohnya? Ya, boleh jadi jodohnya sampai di titik itu. Sampai di titik itu adalah jodohnya, pendamping hidupnya. Boleh jadi setelah itu dia akan menikah lagi dan dia akan mendapatkan pendamping yang lain lagi. Jadi apakah jodoh itu ada batasnya? Ingat bahwasanya segalanya itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak ada yang mengetahui tentang itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya sekedar berusaha saja, sementara yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya apa yang kita usahakan, seperti misalnya pernikahan, lantas tidak utuh, tidak langgeng, maka ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik lagi. Kalau kita mendapatkan seorang suami yang kasar, suka main pukul, suka KDRT, ya, suka ini, suka itu, dan kita merasa bahwasanya saya sudah teraniaya, sudah tidak layak lagi untuk saya pertahankan rumah tangga, biduk rumah tangga ini, ya sudah, sampaikan aja ke pengadilan dengan berbagai macam argumentasi, sehingga diterima dan ya dibolehkan macam itu. Jadi jodohnya sampai di situ, kemudian boleh jadi mendapatkan jodoh yang lain lagi. Saya pikir itu. Iya, terima kasih Ustaz. Kepada penanya tadi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di malam ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Iya, ini dari hamba Allah di Bandung. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana kalau kita pacaran suka sama suka? Kemudian orang tua tidak setuju. Apakah harus taat sama orang tua, nikah saja, atau bagaimana, Ustaz? Pacaran, lantas suka sama suka. Orang pacaran itu memang suka sama suka. Cuma yang hati-hati untuk yang pacaran ya, hati-hati karena banyak syariat Anda langgar dengan dalih suka sama suka. Sampai-sampai orang berzina ya, berhubungan intim layaknya suami istri. Pada saat ditanya kenapa Anda lakukan, jawabannya cuma itu saja. Karena saya suka sama suka. Padahal ini fahisyah, sesuatu hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda pegangan tangan dosa, ciuman dosa, pelukan dosa, berhubungan dosa. Nah, lantas pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau orang tua tidak menyetujuinya? Kalau orang tua tidak setuju atau tidak setuju, lebih baik kita hentikan pacaran itu. Kita hentikan saja. Sebab apa? Kita tidak mau berkubang kepada kemaksiatan. Kita tidak mau berkubang kepada dosa dan kesalahan sepanjang hidup kita. Kita tidak mau. Karena tidak ada jaminan pacar kita adalah jodoh kita. Walaupun kita sudah suka sama suka. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, apakah dilanjutkan saja dengan pernikahan Ustadz? Ya, sampaikan aja dengan orang tua. Bahwasanya saya sudah mau menikah. Kalau dikatakan yang mana pasanganmu, ya kita sebutkan.
yang ini pacar saya misalnya begitu, dan orang tua setuju, ya lanjutkan daripada Anda melanjutkan dosa begitu panjang. Lebih bagus kita utuhkan saja dalam bentuk mahligai pernikahan yang semuanya yang awalnya tadi diharamkan, semuanya menjadi halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di hadapan manusia begitu. Iya, baik, terima kasih Ustaz. Ya, kepada hamba Allah tadi yang bertanya, terima kasih atas partisipasinya di malam ini, semoga sehat selalu ya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya, suami saya sudah meninggal, sebelum meninggal saya berjanji tidak akan menikah lagi. Setelah saya berjanji seperti itu, suami saya langsung menghembuskan nafas. Apa saya berdosa seperti itu? Karena ada faham katanya, ada faham, iya, saya mendahului takdir, dan bagaimana solusinya ini Ustaz? Jadi begini, seorang istri itu, ya, dalam salah satu riwayat disebutkan, seorang istri itu, ya, manakala ditinggal mati oleh suaminya, iya, dan dia tidak menikah lagi, iya, sebenarnya nanti di surga itu dia akan dipasangkan dengan suaminya yang terakhir. Jadi kalau misalnya suami kita rajin dan taat ibadah, iya, dan setelah meninggalnya itu kita tidak menikah lagi, insya Allah nanti di akhirat kalau masuk ke dalam surga, maka akan dipasangkan dengan suaminya itu. Dipasangkan dengan suaminya itu. Makanya ada seorang sahabat berkata kepada istri beliau bahwasanya kalau kau ingin, Abu Darda kalau saya tidak salah ya, radhiyallahu anhu menyebutkan, kalau misalnya kamu istriku ingin bersamaku nanti di surga, maka sepeninggalku nanti sebaiknya kamu jangan lagi menikah. Karena istri itu akan bersama dengan suami terakhirnya. Jadi kalau misalnya sudah berjanji macam begitu dan memang tidak menikah lagi, maka insya Allah akan bersama dengan suaminya di surga kelak. Tetapi apakah saya melewati takdir? Melewati takdir. Sebenarnya kemauan untuk menikah itu adalah hak masing-masing kita. Mau menikah atau tidak sepeninggal suami kita adalah merupakan hak kita sebagai seorang wanita yang bersendirian, ya, yang tidak punya suami pada saat itu. Tetapi kalau kita ingin, ya, sama dengan Abu Darda radhiyallahu anhu tadi itu, ya, istrinya disampaikan begitu dan tidak menikah lagi, ya, itu adalah merupakan kebaikan pula untuk kita. Ya. Apakah saya melampaui takdir misalnya begitu? Maka itu sebenarnya tidak demikian. Tidak kita melampaui takdir, tetapi kita memang inginkan supaya suami kita itu di dunia sama juga nanti suami kita adalah di akhirat kelak. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada penanya tadi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di malam ini, dan nampaknya itulah pertanyaan terakhir Ustaz yang kita bacakan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz telah hadir bersama dengan kami di studio. Semoga pekan selanjutnya insya Allah hadir lagi Ustaz, ya. Ya, sehat selalu. Nah, kepada Anda juga yang telah ikut berpartisipasi di malam ini, mengirimkan pertanyaan, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di malam ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan, kami mohon maaf. Ada hamba Allah dari Banyuwangi, kemudian ada juga hamba Allah dari Aceh. Kami mohon maaf karena tidak bisa membacakan SMS Anda di malam ini. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga apa yang Ustaz sampaikan tadi ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan. Kami pamit dan undur diri dari layar kaca Anda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.